Sambil mereview, saya contohkan membuat sebuah aplikasi sederhana, misalkan aplikasi membuat game menebak angka. Ada yang tahu kira-kira? Sudah pernah lihat di YouTube game menebak angka? Oke, misalkan saya import sebuah library. Nah, saya import sebuah library, misalkan import java.util random. Nah, misalkan kayak gini. Kita mau buat game misalkan ini random, misalnya sama dengan ini random. Misalkan angka sama dengan output. Misalkan saya punya perintah seperti ini. Ini program untuk misalkan mau menampilkan angka random ya. Misalkan 14 ini random ya, random. Ya, istilahnya ketika saya jalankan dia akan menampilkan angka random. Random itu apa maksudnya? Acak. Betul. Ini kan angkanya next in. Bisa minus. Ya, acak angka. Misalkan untuk menentukan batasnya kita taruh ini. Berarti batasnya 0 sampai 20 gitu ya. 4 gitu. 7 angka gitu. Anunya cara buatnya itu kita importkan dulu. Library-nya itu import java.util.random. Baru random sama kayak scanner kemarin kan, scanner gini. Tapi ini random ini, scanner. Kalau kemarin kan scanner input gitu. Sekarang kita buat untuk kita kan mau membuat game menebak angka. Nanti kita mau membuat game untuk menebak angka yang misalkan randomnya 17. Kita membuat game supaya kita bisa menebak 17 angkanya. Bagaimana kira-kira? Tapi kita udah bisa sudah bisa membuat angka random. Kan random, acak. Ya. Random cara buatnya itu panggil library-nya, kan kita udah import library-nya. Random, baru nama variabelnya random sama dengan new random. Setelah itu in angka, kita buat variabel angka sama dengan random. Ini nama variabel yang ini dot next in, isinya 20. Artinya saya mau membuat angka random dari 0 sampai 20 gitu. Bisa? Ya, baru saya out-kan, maksudnya saya tampilkan. Kan ini kan jelas nih. Ya. Sekarang saya membuat misalkan sebuah game tebak angka, misalkan ini sistem out tebak angka. Misalkan tebak angka, kan menebak angka, misalkan ini nanti ada inputan tebak angka. Jika dia benar, maka tampilannya jawaban Anda benar. Jika dia salah, maka dia mengulang lagi, angka Anda salah. Bagaimana kira-kira caranya? Ya? Ya, kita buat scannernya dulu ya, buat inputnya kan, ya. Kita buat import java util scanner untuk kita menangkap inputan. Misalkan nih, angka kan udah menyimpan nilai angka random kan.
Sekarang tugas kita itu menebak nilai angka itu. Ya. Kalau kita outputkan nilai angka itu nih, angka nilai angka seperti ini kan 9. Kita mau nebak itu 9 nanti. Kan kalau kita jalankan kan beda-beda nilainya, bisa 9, bisa 7 kan gitu. Kita mau menebak buat game untuk menebak gitu. Misalkan range-nya sampai 100 ada, jangan yang 20 misalkan ya. Kalau kita ini bisa aja 74 kan. Yang penting range-nya sampai 0 sampai 100 kan. Sekarang kita buat inputan dulu, buat konfigurasi scannernya itu ya. Scanner input sama dengan new scanner. Yang fungsinya untuk menangkap keyboard kita ini. Sekarang sistem di dalamnya ada sistem .in. Nah nanti kita buat tebakan sini. Kita buat variabel tebakan yang berasal dari input next in. Artinya tebakan kita itu ditaruh di sini. Ya. Sekarang baru kita buat kondisi. If dia tebakan sama dengan angka, berarti dia tebakan Anda benar kan? Karena dia benar kan? Else kalau salah kan? Else kalau dia salah berarti tebakan Anda salah. Oke? 10 kita nih tebak angka. Misalkan kayak gini, kita disuruh inputkan kan? Misalkan seperti ini kan, kita tebak angka. Sekarang kita kan disuruh nebak angka nih. Misalkan kita tidak tahu kan, random gitu. Misalkan 12 ya, salah pasti. Kita tidak tahu, kan random. Tapi sampai sini ngerti dulu ya? Tapi random. Tapi kita butuh nanti setelahnya? Ketika tebakan kita salah, kita diminta untuk inputkan lagi. Bagaimana caranya kita? Kita buat aja ini, kita buat sebuah variabel boolean benar sama dengan false. Kita buat variabel boolean benar sama dengan false ya. Berarti di sini kita di sini buat di atas. Kita buat benar sama false. Ya, apanya? Ini fungsinya itu kita buat perulangan. Kan kalau dia salah, dia ngulang kan? Berarti while dia benar, maksudnya ketika benar itu masih ketika ini kan while itu kan benar salah kan? Kan while itu berulang ketika kondisinya benar ya. Berarti while itu jika while itu ingkarannya ya. While ini maksudnya while benar itu kalau salah kan benar kan, kalau sana saya ingkarin kan. While itu berjalan ketika dia bernilai benar kan. While dia ingkaran benar ketika dia masih salah maksudnya. Artinya jalankan perintah ini. Ya. Kapan dia berhenti?
ketika tebakannya sudah benar. Artinya kalau tebakannya sudah benar, berarti benar sama dengan true. Berarti kalau dia udah true kan ini berarti nilainya udah false kan? Karena diingkarin. Oke? Kalau kita jalankan, saya tebak 12. Tebakan Anda salah. Iya salah, kan kita dari 0 sampai 100 kan banyak sekali kan, kecuali kita 3 ya, 3. 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3. Coba tampak, misalkan saya 0 sampai 3 kan, 1 aja. Tebakan Anda benar kan, berarti berhenti kan? Karena dia benar, berarti benar sudah bernilai true kan? True kalau diingkarin kan false jadinya. Berarti kalau karena sudah dia false, berarti perulangan sudah berhenti kan? Tapi kalau dia salah, berarti kan benar kan masih bernilai false kan? Karena dia di dalam while itu diingkarin, berarti dia bernilai true lagi. Karena dia true akan terus berulang. Gitu. Bisa? Ini sebenarnya main logika saja. Main logika anak. Kita misalkan ini kan terlalu kecil, kalau kita jalankan, saya tebak 1 lagi, salah ternyata. Saya coba 2, salah, berarti salah. Ya, kok bisa? Randomnya di sini kan? Coba 0, kemungkinan 0 nilainya benar. 0 udah sampai 3 kan? 2, misalkan 2 salah, saya ikut 3, 1 benar. Seperti itu. Dari sini kan artinya dari programnya kan dia buat ini kan dia buat boolean benar dulu. Dia buat sebuah ini konfigurasi untuk randomnya ya. Baru nilai angka dia buat variabel angka dari mana? Dari random next in ini. Dia buat nilai random dari sini ya. Proses membuat nilai randomnya itu in angka sama dengan random dot next in gitu. Bisa? Bisa? Ya. Baru ini coba kalau ini konfigurasi itu inputnya yang nanti digunakan di sini. Kalau ini while benar ini karena dia benar itu kita konfigurasi salah, berarti nilainya di dalam ini berarti benar kan? While karena dia masih benar, berarti dia dijalankan ini perintah yang di dalamnya terus dijalankan sampai dia tebakannya itu sama dengan angka, maksudnya benar. Kita rubah nilai benar itu sama dengan true. Karena benar sudah true, kalau dia masuk while ini true kan, tapi karena diingkarin berarti sudah bernilai salah kan. Berarti while salah, karena dia salah berarti perulangan berhenti. Oke? Itu untuk ingkaran. Kan prinsipnya itu perulangan while itu kalau dia benar akan dilakukan perulangan kan. Selama dia benar, dia akan berulang kan. Kan ini kan benar kan bernilai salah. Tapi karena ada ingkaran, berarti benar itu sekarang nilainya true kan. Dia akan berhenti jika benar itu bernilai true. Kalau benar true kan berarti ini jadinya false kan, karena diingkarin. Ingat tanda seru itu maksudnya inverse-nya. Maksudnya jika sebelumnya benar, berarti kalau diinverse-kan berarti salah gitu. Kalau sebelumnya false, berarti kalau diinverse-kan berarti true seperti itu. Oke, sampai sini bisa. Bagaimana kalau kita status kira-kira? Ini banyak kan? Berarti biar lebih gamenya lebih kita kita perlukan, kita taruhkan bantuan misalkan. Kalau dia salah kan di sini kan? Begini. Kita taruhkan aja if angka misalnya misalkan angka yang kita cari angka lebih besar dari tebakan maksudnya kita jika tebakannya
Misalkan angka yang kita cari 10, kita tebakannya 13. Berarti yang kita masukkan tuh kelebihan kan? Berarti iya. Berarti kita buatkan kayak gini. Jika angka lebih besar dari tebakan, ini, jadi kita tambahkan kayak gini. Kita tebakan Anda salah. Angka yang Anda tebak lebih kecil. Lebih kecil. Maksudnya dia lebih kecil dari angka yang harusnya ditebak. Misalkan kita angka yang tebak itu 10, yang kita masukkan malah 5. Berarti dia lebih kecil kan? Angka ternyata lebih besar dari tebakan kita. Bisa? Sebaliknya, else, jika tidak, maksudnya sebaliknya berarti angka itu lebih besar kan? Lebih besar. Ya, seperti ini. Kalau saya jalankan, saya masukin 12, angka yang Anda tebak lebih kecil. Berarti di atas 12 ya. Saya masukin 30. Ternyata masih lebih kecil. Seperti 50. Lebih kecil. Berarti ini masih yang ini kan? 70. Oh, ternyata lebih besar. Berarti antara 50 sama 70. Berapa kira-kira? 6. Terlalu besar. 62 terlalu besar. 55. Terlalu kecil. Ya? 60 terlalu besar. Yo, 61 kan tidak mungkin kan? Ya? 59 terlalu besar. 57. Oke, seperti itulah untuk ini game yang sederhana. Ini coba, ini bagaimana kita dari random kita menebak angkanya. Oke. Nanti kalian coba lagi di rumah, nanti saya kasih codingannya kayak ini. Kalian coba seperti ini.